Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa gizi klinik, ketemu lagi dengan saya Bu MJ. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menghitung penyerapan minyak pada suatu makanan. Nah, pada suatu makanan masak atau makanan jadi, terdapat beberapa zat tambahan. Misalnya, pada makanan yang diolah dengan digoreng, ditumis, dibacem, dan lain sebagainya, terdapat minyak yang diserap pada setiap makanan. Atau mungkin contoh lain, seperti penggunaan santan untuk makanan tertentu, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menghitung nilai gizi suatu makanan, kita tidak hanya berdasarkan dari bahan makanan utamanya saja, tetapi juga bahan-bahan lain yang ditambahkan atau terserap dalam makanan tersebut. Misalnya, ketika kita memasak dengan cara menggoreng atau menumis suatu makanan, maka ada minyak yang ditambahkan. Sehingga ketika menghitung nilai gizi, minyak tersebut juga harus kita hitung gitu. Karena minyak itu juga mengandung tinggi kalori, lemak, dan lain sebagainya. Nah, terkadang kita sering mengalami kebingungan sebenarnya ketika makanan itu digoreng, berapa sih minyak yang diserap dalam makanan? Apakah makanan A dan B itu minyak yang diserap itu sama atau tidak? Terus kemudian berapakah jumlah minyak yang harus kita hitung untuk menghitung nilai gizi makanan tersebut? Kita sering mengalami kebingungan terkait dengan hal itu. Nah, untuk menghitung zat gizi makanan tersebut perlu dipisahkan antara berat mentah makanan tersebut dengan minyak goreng yang dipanaskan. Sehingga perlu mengetahui minyak yang diserap dalam makanan. Nah, untuk tahu minyak yang diserap dalam makanan, maka diperlukan data konversi penyerapan minyak untuk memprediksi jumlah minyak yang terserap dalam makanan akibat proses pemasakan, misalnya dengan digoreng atau ditumis dalam makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Jadi, untuk data konversi penyerapan minyak, kita bisa melihat salah satunya adalah dengan menggunakan buku ini. Ini adalah buku dari Balitbangkes, Kementerian Kesehatan. Nah, jadi untuk alurnya adalah ketika kita melakukan recall atau kita saat membuat menu, kemudian terdapat makanan yang digoreng atau ditumis. Nah, kita bisa melihat konversinya itu dari buku ini, dari daftar konversi serapan minyak. Salah satunya buku ini ya. Nah, jika di buku tersebut ada data konversi serapan minyaknya, kita bisa lakukan perhitungan. Nah, tetapi kadang-kadang tidak semua bahan makanan ada di dalam buku atau ada di dalam daftar. Nah, misalkan terdapat bahan makanan yang tidak terdapat dalam daftar konversi serapan minyak, maka kita dapat melakukan pendekatan, yaitu dengan menggunakan makanan lain yang memiliki karakteristik bahan dan cara pengolahan yang paling mendekati dari makanan tersebut, yang terdapat pada tabel daftar konversi serapan minyak ini. Lalu bagaimana sih cara menghitung serapan minyaknya? Kita bisa hitung dengan menggunakan rumus berikut ini ya. Jadi jumlah serapan minyak itu didapatkan dari persen serapan minyak dikali berat makanan matang. Yang diambil dari buku biru ini adalah persen serapan minyaknya. Kemudian kita kalikan dari berat makanan matang tadi itu berapa. Salah satu contohnya adalah misalkan pada saat kita recall atau kita mau membuat menu, ada menu tempe goreng. Misalkan di sini adalah berat tempe goreng itu 50 gram. Kemudian kita bisa lihat di buku berapa sih serapan minyak untuk tempe goreng. Ternyata serapannya adalah 10%. Maka jumlah serapan minyak gorengnya adalah 10% kali 50 gram yaitu 5 gram. Gitu. Nah, nanti pada saat melakukan penghitungan nilai gizi berarti kita bisa cantumkan tempe mentah berapa beratnya. Itu bisa kita lakukan konversi ya dengan berat mentah matang. Kemudian kita tambahkan minyaknya berapa. Minyak itu jumlahnya berapa itu adalah dari hasil serapan ini. Kayak gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah ini adalah misalkan terdapat ikan gabus asin goreng, itu beratnya adalah 50 gram. Tapi ternyata di buku daftar konversi itu tidak ada konversi serapan minyak untuk ikan gabus asin goreng.
Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan bahan makanan lain yang karakteristiknya itu adalah mendekati, yaitu ikan asin. Di daftar tersebut ada ikan asin, yaitu dengan serapan minyak 12%. Jadi jumlah serapan minyak gorengnya adalah 12% kali 50 gram, yaitu 6 gram. Ini adalah serapan minyak untuk ikan gabus asin goreng. Baik, demikian terkait dengan serapan minyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.